Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidna Amalia Al-Istiqomah dengan NIM 4444220050. Saya akan mewakili teman-teman saya dalam membuka video mengenai aplikasi integral pada GeoGebra. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Zidna Amalia Al-Istiqomah, kemudian ada Zalfa Cindy Salsabila, dan Fusul Tasa. Dalam video kali ini, aplikasi integral pada GeoGebra, kami akan membahas mengenai 3 soal. Yang pertama, mengenai volume benda putar pada mangkuk. Kemudian yang kedua, mencari panjang jarak dari dasar sampai puncak gunung. Kemudian yang ketiga, mencari luas permukaan kubah. Untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai volume benda putar pada mangkuk. Langsung kita ke GeoGebra Classic di Google. Nanti kalau ketemu tampilannya seperti ini, kemudian langkah pertama adalah memasukkan foto mangkoknya ya. Jadi kita klik tanda positif tadi, kemudian image, browse. Mangkoknya kita pakai yang ini, kemudian open, dan kita paskan besar kecilnya. Nah, karena ini gambar mangkoknya kan backgroundnya menutupi titik koordinat ya, jadi kita ubah dulu biar nggak menutupi titik koordinat. Kita klik kanan, setting, terus ke color. Di color ini ada opacity, kita kurangi sampai sekiranya mangkuknya tetap terlihat, tapi backgroundnya bisa lebih transparan lagi. Tidak menutupi titik koordinat. Oke, kira-kira cukup segini. Kemudian lagi kita paskan besar kecilnya. Dan kita letakkan si foto mangkuknya di tepat 0,0. Atur lagi kalau miring. Sekiranya cukup. Nah, setelah selesai, kita lanjut menitik-nitikkan bagian kurva atas mangkuknya ini. Caranya dengan klik A, point. Kita pilih point dan mulai menitik-nitikkan bagian mangkuknya. Kita mulai dari 0,0 sebagai titik awal. Kemudian lanjut sampai bagian atasnya ini di titik-titik ya. Oke, sampai bagian atasnya kita pas-pasin lagi biar nanti cukup. Oke. Titik M terakhir, titik. Nah, kemudian untuk mencari nilai bagian kurva atas mangkuk ini, kita menggunakan sintaks fit poly. Fit poly, pilih yang pertama, list of point dan degree of polynomial. List of point pertama kita kasih kurung awal dulu. Kemudian karena titik awalnya ini di C, jadi kita mulai tulis ulang C sampai titik akhirnya ini N. Jadi C, D, E, F, sampai N nanti. Kemudian degree of polynomial ini akan memberikan garis yang nanti menarik garis biar pas ya. Garisnya kita pilih dari mungkin tentang 1 sampai 10 dulu. Lalu kita 6. Kalau kita coba yang lebih pas lagi 7. 7, 5.
Nah, kita pakai degree of polinomialnya 8. Kemudian enter dan muncul persamaan fx-nya. Lalu untuk mencari nilai A atau ini nilai bagian atas kurva ini kita cari pakai sintaks integral. Integral, pilih yang ketiga, function, start x value, dan end x value. Functionnya kita pengen tadi fx ya. Kita tulis fx untuk function, kemudian start x value, karena tadi titik awalnya di C, berarti kita lihat C ini nilainya titiknya di berapa? Berarti kan 0,0 ya. Jadi kita pakai 0, C, start x value-nya, dan n x value-nya karena n, berarti kita lihat nilai n-nya 2,73 ternyata. 2,73. Kemudian kita enter. Dan didapat nilai A atau nilai kurva bagian atas mangkuk ini 4,51. Kemudian lanjut, kita lakukan hal yang sama ke kurva bawah mangkuk. Kita poin dulu, kita kasih titik-titik. Kita paskan. Sampai ujung bagian bawahnya. Oke. Posisinya kita benarkan lagi biar sesuai, biar mudah garisnya terlihat juga. Menarikan garisnya. Oke, kemudian lanjut sama sintaksnya kita pakai fit poly. Untuk memunculkan si garisnya tadi ya, sama list of point dan degree of polynomial. Kasih kurung kurawal, karena bagian kurva bawah juga mulai di C dan berakhir di N, jadi Cn-nya tetap kita tulis C pertama, kemudian lanjut O, P, Q, R, S, T, U, V, W, sampai yang terakhir N. Kemudian degree of polynomial kita coba di 7. Bentar, ini ada salah nggak ya? Nah ini, O, P, Q. Q-nya kurang ternyata, pantas muncul. Tadi kita coba dulu degree polinomial yang lain. Siapa tahu ada yang lebih pas. 6 ya? 4. Kita pakai 4. Kemudian enter. Nah, fungsi GX-nya juga udah muncul ya. Kemudian kita cari nilai B atau nilai si kurva bagian bawah ini ya. Sama kita pakai integral caranya. Integral, pilih yang ketiga. Function, start x value, dan end x value. Function karena yang kedua ini kita pakai GX, jadi kita tulis GX. Kemudian start x value-nya kan tadi tetap sama ya, di 0, di C maksudnya. C nilainya 0. Kemudian n x value-nya kita lihat n sama. Tadi n nilainya 2,73. N 2,73. Kemudian kita enter. Nah, didapat nilainya 4,24. Nilai B-nya 4,24 atau nilai si kurva bagian bawahnya. Ini harusnya A dan B sama ya, tapi mungkin karena saya kurang presisi dalam memberi titik-titiknya, jadi beda. Kemudian udah diketahui A dan B-nya, kita cari total keseluruhan kurva mangkuk ini. Dengan
menggunakan sintaks integral between. Integral between. Kemudian kita pakai yang pertama, function start x value dan end x value. Function tadi kita pakai fx yang pertama, kemudian function kedua kita tadi pakai gx, kemudian start x value tetap 0, and x value-nya 2,73. Kita klik enter. Nah, sini sudah muncul ya nilai C atau nilai keseluruhan dari si kurva ini. Kemudian kita klik di sembarang tempat. Tapi sebelumnya kita ini pencet yang A sama dengan 2 ini, pilih slider, kemudian klik di sembarang tempat, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ntar kita ganti di bagian angle, increment-nya kita ganti 5 derajat. Kemudian klik OK. Kemudian lanjut kita ke syntax surface untuk memunculkan grafik 3D-nya. Pilih expression. Expression yang pertama, ketik A, kemudian expression kedua F A spasi cos B. Expression ketiga FA sin B. Kemudian parameter yang pertama A, start x value 0, kemudian end x value-nya tadi 2,73. Terus parameter yang kedua B, start x value 0, tapi di bagian end x value-nya kita ganti ke alpha dari keyboard sini. Kemudian alpha kita cari. Oke. Kemudian klik enter. Nah, ntar muncul fungsinya. Kemudian kita munculkan grafik 3D-nya dengan klik ini. Kemudian ada titik 3. Kita klik dan pilih 3D Graphics. Kemudian muncul ini sudah. Coba kita play. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran 3D grafik mangkoknya. Lanjut kita terakhir cari volume benda putarnya. Volume benda putar bisa kita dapat dengan sintaks V, epi, 2pi, terus kita pakai integral between. Pilih yang pertama. Function kita tadi pakai fx dan gx. Kemudian start x value-nya 0 tadi kan, and x value-nya kita pakai 2,73. Kemudian klik. Ini spasi ya, habis 2pi ini spasi. Kemudian tadi kita klik enter kan. Dan diketahui volume benda putar dari mangkuk ini adalah 55,01. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai mencari jarak dari dasar sampai puncak gunung yang akan dijelaskan oleh Fusultasa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fusultasa dengan NIM 4444220056. Di sini saya akan menjawab soal tugas kalkulus nomor 2, yaitu menghitung panjang jarak dari dasar hingga puncak gunung dengan gambar gunung bebas menggunakan batas pada GeoGebra X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 6. Langkah pertama untuk menjawab soalnya yaitu buka aplikasi atau website GeoGebra, lalu pilih gambar yang akan digunakan. Caranya yaitu dengan mengklik tanda plus yang ada pada bagian pojok kiri atas, kemudian pilih image, lalu browse, kemudian pilih gambar yang akan digunakan, lalu klik open.
Untuk mempermudah dalam melihat titik koordinat, maka kita perlu mentransparansi gambarnya. Caranya yaitu dengan mengklik kanan, lalu pengaturan, color, lalu atur opacity-nya sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, posisikan gambar pada titik 0 sampai 6 sesuai dengan perintah pada soal. Setelah itu, kita akan membuat titik baru atau titik bantu. Caranya yaitu dengan klik tanda yang ada titik dan huruf A-nya, lalu pilih poin, lalu letakkan poin mengikuti pola lengkungan pada gambar gunung yang dimungkinkan menjadi titik balik, titik belok, dan titik puncak. Selanjutnya kita input fungsi baru, yaitu fungsi polinomial. Caranya dengan ketik f dalam kurung x sama dengan fit poly, lalu pilih yang fit poly, list of point, degree of polynomial. Untuk list of points itu diisi dengan titik-titik yang sudah berada pada gambar gunung, mulai dari titik C sampai O. Dan untuk degree of polynomial itu diisi dengan angka yang memungkinkan untuk grafik yang paling mendekati gambar gunung. Di sini saya menggunakan angka 6. Lalu ketik enter. Nah, sudah muncul fungsi polinomialnya. Selanjutnya yaitu ketik f u dalam kurung x sama dengan dalam kurung f aksen dalam kurung x lalu kuadrat. Lalu klik enter. Nah, setelah itu untuk menghitung panjang kurva pada gunung menggunakan integral, caranya itu dengan ketik A sama dengan integral. Di sini sudah muncul otomatis, lalu pilih yang integral function start x value and x value. Untuk functionnya itu akar 1 tambah FU dalam kurung X lalu untuk start X value itu diisi dengan titik awal kurva yaitu 0, sedangkan untuk NX value itu diisi dengan titik akhir kurva yaitu 6. Selanjutnya klik enter. Nah, maka didapati panjang kurva pada gunung yaitu 6,7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Sini Salsabila. Selanjutnya saya akan menerangkan, menunjukkan cara menghitung luas permukaan kubah dengan menggunakan GeoGebra. Maka pertama kita akan menginput add item gambar yang akan kita gunakan. Caranya dengan mengklik simbol plus di sini, kemudian kita pilih yang image, lalu browse, kemudian pilih gambar yang akan digunakan. Jika sudah muncul, kita sejajarkan dengan garis koordinat. Untuk memudahkan, kita dapat mengatur kapasiti gambarnya dengan mengklik simbol di bagian kanan atas sebelah sini, kemudian pilih yang ini.
Nah, di sini kita bisa mengatur kapasiti yang kita inginkan untuk memudahkan mensejajarkan dengan gambar dengan garis koordinat. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan titik bantu dengan mengklik simbol di sebelah sini, kemudian kita pilih yang poin. Nah, sekarang kita dapat meletakkan titik bantu di sekitar kubahnya ya. Untuk titik bantu, jika lebih rapat dan lebih banyak itu lebih bagus. Jika sudah, di sini kita akan mengetikkan fit poly, kemudian kita pilih yang pertama, kemudian kita ketik kurung kurawal. Nah, selanjutnya kita akan mengetik huruf-huruf titik bantu tadi kita sudah gunakan. Kemudian kita masukkan derajat polinomial. Untuk derajat polinomialnya ini bersifat bebas, bisa digunakan menggunakan angka bebas. Di sini saya akan menggunakan angka 2. Kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan fungsinya dengan mengetikkan G, tanda kurung X, sama dengan F, tanda kurung X, kemudian akar 1 ditambah tanda kurung F, aksen, tanda kurung lagi X, lalu pangkatkan. Lalu kita klik enter. Langkah selanjutnya kita akan menentukan mencari luas permukaan kubahnya dengan cara mengetikkan integral, lalu pilih yang function pertama, kemudian kita ketik G, tanda kurung X, kemudian koma. Di sini kita akan memasukkan nilai pertama dari titik bantu terakhir, yaitu di sini V titik bantu terakhirnya yaitu min 3,88. Kemudian koma, kita masukkan titik bantu awal sini 4,06. Jika sudah, kita klik enter. Sudah kita dapatkan luas permukaannya dari kubah di gambar ini, dihasilkan luas permukaannya 38,13. Ya, jadi itu adalah cara untuk mencari luas permukaan gambar kubah menggunakan GeoGebra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.